Hai, ketemu lagi di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Rumah untuk Kelomang, yang ditulis oleh Duroh Fuadin dan diilustrasikan oleh Aldriana. Di sebuah pantai, seekor kelomang tampak mondar-mandir di atas pasir yang berkilauan. Wajahnya kusut sekali. Ia berjalan dengan malas menuju barat. Baru beberapa langkah, ia berbalik ke timur. Kelomang mendesah dan kembali menuju pasir basah. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Tetapi apa ya? Hai kelomang, kamu mau kemana? Sapa bintang laut yang sedang berbaring di atas pasir. Aku sedang mencari rumahku, jawab kelomang lesu. Apakah rumahmu hilang? Tanya bintang laut. Tidak, tubuhku semakin besar, jadi aku harus mencari rumah baru, jawab kelomang. Carilah di sekitar batu itu, sepertinya di sana banyak, saran bintang laut. Namun, kelomang enggan melakukannya. Terlalu jauh, aku malas ke sana, keluh kelomang. Kalau kamu malas, bagaimana kamu akan menemukan rumahmu? Seru bintang laut. Hei, ada apa? Seekor kepiting tiba-tiba datang. Aku membutuhkan rumah, jawab kelomang. Oh, sebuah cangkang untukmu. Aku tahu di mana tempatnya, seru kepiting. Aku tidak mau kalau jauh, aku lelah, jawab kelomang. Naiklah ke punggungku, biar aku antar, kata kepiting. Kelomang pun naik ke punggung kepiting. Kelomang kembali mengeluh karena cara berjalan kepiting yang miring. Pasti tidak menyenangkan menjadi kepiting. Menjadi kelomang juga repot sekali. Kalau cangkang tidak cukup lagi, maka aku harus mencari rumah pengganti yang lebih besar. Melelahkan. Kelomang menggerutu sepanjang perjalanan. Namun, kepiting tetap membawa kelomang ke tempat di mana banyak cangkang. Kelomang bergeletakan. Bukannya senang, wajah kelomang justru semakin keruh. Banyak sekali, aku malas memilih, gerutu kelomang. Kepiting menggelengkan kepalanya. Kalau kamu malas, bagaimana kamu mendapatkan rumah? Seru kepiting. Bukannya berterima kasih, kelomang malah mengusir kepiting. Pergilah, jangan cerewet. Jika kamu menjadi kelomang, apa yang akan kamu lakukan? Ini yang terjadi jika kamu tidak peduli, kelomang tetap bermalas-malasan. Kelomang meraih satu cangkang yang tampak menarik dan mencobanya. Merah kekuningan warnanya. Cangkang itu memang lebih dekat daripada cangkang lainnya. Wah, kekecilan. Tapi apa boleh buat, daripada aku harus memilih lagi. Kelomang pun memilih cangkang itu lalu tidur di dalamnya. Awalnya kelomang baik-baik saja tidur di dalam cangkang itu. Tetapi lama-kelamaan, panas sekali di dalam sini. Sempit juga, aku susah bergerak. Kelomang terus saja mengeluh. Aku harus keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Kelomang berusaha sekuat tenaga keluar dari cangkang itu. Kulitnya yang tipis harus bergesekan dengan kulit cangkang yang keras. Akibatnya, tubuhnya pun lecet. Tanpa disadari kelomang, teriakannya terdengar oleh seekor burung camar yang sedang mencari mangsa. Burung itu mengintip dari balik batu. Ia mengamati gerak-gerik kelomang dan siap menerkam kapan saja. Burung camar tidak tahan menunggu lama. Ia segera mematuk cangkang kelomang. Hei, siapa itu? Tolong keluarkan aku. Kelomang tidak tahu bahwa ia sebenarnya dalam bahaya. Burung camar terus mematuki cangkang dan menarik kaki kelomang dengan ujung paruhnya. Tidak lama kemudian, lega. Terima kasih sudah menolong.
Kelomang terkejut bukan main saat melihat siapa yang sudah menolongnya. Hop! Akhirnya burung camar melahap kelomang yang malang. Ini yang terjadi jika kamu ingin kelomang membuang sifat malasnya. Kelomang mendekati cangkang yang berserakan dan mencobanya satu persatu. Kelomang diam sebentar di dalam cangkang itu. Ia berpikir, jika ia terus saja malas, maka ia tidak akan mendapatkan rumah seperti kata bintang laut dan kepiting. Sempit. Kelomang pun keluar dari cangkang itu dan mencoba cangkang yang lain. Coba sepertinya ini bagus, gumam kelomang. Ia pun masuk ke dalam cangkang berwarna coklat oranye itu. Wah, ini terlalu besar, aku tidak akan kuat membawanya kemana-mana. Kelomang pun keluar lagi. Kelomang terus mencoba cangkang yang ada di situ satu persatu. Ia memaksa dirinya untuk membuang rasa malas. Akhirnya, kelomang menemukan sebuah cangkang yang pas. Cangkang itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil untuk tubuh kelomang. Ia bisa dengan leluasa keluar masuk cangkang barunya. Pas! Akan tetapi, ada seekor binatang yang menyadari gerakannya. Seekor kadal merayap dengan cepat mendekati kelomang. Kelomang segera bersembunyi di dalam cangkangnya. Kelomang sabar menunggu dalam cangkang. Ia tidak mau gegabah, terburu-buru akan membuat hidupnya dalam bahaya. Tak berapa lama, kadal itu pun pergi. Kelomang dapat bernapas lega. Ia harus segera mencari tempat persembunyian yang aman. Ia ingin kembali ke tempatnya semula. Di tengah perjalanan, kelomang mendengar suara berdebam. Rupanya itu adalah langkah manusia yang mendekat. Bom, bom, bom. Dari dalam cangkang, langkah itu terdengar lebih nyaring. Cangkang juga bisa menjadi penanda bahaya bagi kelomang. Kelomang segera bersembunyi lagi dalam cangkangnya. Au! Manusia itu melompat kesakitan karena menginjak ujung cangkang kelomang yang lancip. Kelomang sendiri tetap aman di dalamnya. Manusia itu kesal, lalu melempar kelomang ke laut. Namun, bukannya marah, kelomang justru senang karena perjalanannya tinggal sedikit lagi. Wih! Hai bintang laut, sapa kelomang yang sudah kembali ke laut. Wah, kamu sudah mendapatkan rumah baru ya? Tanya bintang laut. Iya, akhirnya aku bisa menemukan rumah yang pas. Oh iya, jika kamu bertemu kepiting, tolong sampaikan permintaan maafku ya. Kelomang melanjutkan perjalanannya menuju gugusan terumbu karang yang indah. Ia kembali berkumpul bersama teman-temannya, kuda laut, dan anemon. Hai semua! Sekian cerita rumah untuk kelomang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.